Halo, selamat datang kembali di channel saya, Pikiran Si Supir. Kali ini saya ingin membahas tentang sakit hati. Ya mungkin dengan keadaan atau isu-isu yang terjadi belakangan ini, khususnya mungkin tentang Pilpres ya. Banyak orang kecewa, sakit hati, demikian ya. Jadi memang bukan hanya dalam Pilpres, dalam sepanjang sejarah kehidupan kita ini, kita sering mengalami berbagai macam emosi, khususnya sakit hati. Apa yang sebenarnya dimaksud dengan sakit hati ini? Atau apa maksud sakit hati ini, maksudnya apa sebetulnya? Nah, pada kesempatan ini coba kita gali, eksplorasi lebih lanjut apa itu maksudnya sakit hati. Sakit hati merupakan sebuah kondisi emosional yang dialami oleh seseorang ketika mereka terluka, kecewa, atau tersakiti akibat suatu peristiwa atau perilaku tertentu. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pengkhianatan kah, kegagalan, kehilangan yang mendalam, dan lain-lain. Sakit hati dapat dirasakan dalam berbagai tingkat intensitas, mulai dari yang ringan atau sedikit kecewa, hingga yang mendalam, dan ini mulai atau bisa mengganggu kesejahteraan emosional seseorang. Ini juga bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan interpersonal, kesehatan mental, kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, apa saja yang menjadi karakteristik dari sakit hati ini? Yang pertama, perasaan kecewa dan tersakiti. Seseorang yang mengalami sakit hati umumnya merasa kecewa dan sakit hati, tersakiti oleh tindakan-tindakan atau kata-kata yang dilakukan oleh orang lain. Jadi mereka merasa bahwa kepercayaan atau harapan mereka telah dikecewakan. Yang kedua, rasa sedih dan penyesalan. Sakit hati seringkali disertai dengan perasaan sedih dan penyesalan atas apa yang telah terjadi. Kita atau individu mungkin merenungkan kenangan yang menyakitkan dan berharap bahwa situasi tersebut bisa berbeda. Yang ketiga, adanya ketidakpastian dan kekhawatiran. Sakit hati dapat memicu perasaan yang tidak pasti dan khawatir tentang masa depan. Kita mungkin merasa tidak yakin bagaimana cara mengatasi sakit hati ini, sehingga kita merasa nggak pasti ya, atau nanti ke depan bagaimana hidup saya ya, bagaimana melanjutkan kehidupan saya setelah ini. Yang keempat, kesulitan menjaga hubungan. Seseorang yang mengalami sakit hati mungkin mengalami kesulitan dalam menjaga hubungan interpersonal yang sehat. Mereka mungkin merasa sulit untuk percaya kepada orang lain atau merasa rawan untuk kembali membuka diri. Lalu yang kelima, sakit hati dapat berdampak negatif pada kesehatan mental, seperti menyebabkan stres, cemas, depresi. Hal ini juga bisa mempengaruhi tidur, nafsu makan, dan energi kita. Sebagai penutup, sakit hati adalah sebuah kondisi emosional yang umum dialami oleh semua orang dalam kehidupan masing-masing. Penting untuk diingat bahwa merasa sakit hati adalah bagian alami dari pengalaman manusia. Dan yang paling penting untuk memahami dan mengelola emosi tersebut dengan cara yang sehat dan konstruktif. Nah, di video saya selanjutnya kita akan coba membahas bagaimana cara menanggulangi sakit hati ini, atau belajar untuk mengelola sakit hati. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam.